Iya, bilang lo Bapak. Udah bisa. Ayo mulai. Bilang kok kalau satu huruf tinggal Udah. Tolong dong Mulai. ini. Udah. Biografi dan pemikiran pendidikan Islam Ki Haji Ahmad Dahlan. Biografi Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta dan wafat tanggal 23 Februari 1923. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Dan ibunya Siti Aminah, putri dari Haji Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kesultanan juga. Lah merupakan anak keempat dari 7 bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Selanjutnya, faktor latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama ada faktor subjektif. Faktor subjektif yang sangat kuat bahkan dikatakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Ki Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas dan meneliti dan mengkaji kandungan isinya sikap Ki Haji Ahmad Dahlan seperti sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimpul dalam surah An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu melakukan tadabur atau memperhatikan dan mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat. Sikap seperti ini pula lah yang dilakukan Ki Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Ali Imran ayat 114 yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, faktor objektif. Ada beberapa sebab yang bersifat objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang sebagian dapat dikelompokkan dalam faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dan sebagian dapat dimasukkan ke dalam faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam Indonesia. Yang ketiga, faktor objektif yang bersifat internal. Yang pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengembang misi selaku khalifah di atas bumi. Yang keempat, faktor objektif yang bersifat eksternal. Yang pertama, semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Yang ketiga, pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Yang kelima, tujuan berdirinya Muhammadiyah. Tujuan dari berdirinya organisasi ini ialah mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan sifat tolong-menolong, mendirikan tempat ibadah dan wakaf pendidikan, dan mengasuh anak-anak agar menjadi umat Islam yang berarti, berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya pola pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pemikiran pendidikan Islam Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan merasa tidak puas dengan sistem saat itu. Dibuktikan dengan pandangannya mengenai tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang kedua, memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Sekolah Muhammadiyah mempertahankan dimensi Islam yang kuat, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang lebih awal, dengan gaya pesantren yang kental, dengan contoh metode dan sistem pendidikan baru yang diberikan. Ki Haji Ahmad Dahlan juga ingin memodernisasi sekolah keagamaan tradisional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, silakan, Pan. Kasihan. Muhammad Irfan. Oke. Coba di-share, misal. Iman habis itu Mita ya. Iman yang share yang bisa gak, Man? Belum. Gak bisa Irfan.
Iman lagi itu responding, Udah, not dulu lah. responding itunya, wordnya, WA-nya. Iya, ini siapa dulu, Kek? Ayo, Mipah, Mip. Minta ya udah deh. Aku masuk Ya. laptop dulu nih. Nah, ada siapa tuh? Biografi dan pemikiran pendidikan Islam Muhammad Nasir. Muhammad Nasir lahir di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Meninggal di Jakarta 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun. Adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Muhammad Nasir merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim atau dalam kurung World Muslim League dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Muhammad Nasir mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno. Karya-karya Muhammad Nasir diantaranya adalah karya ilmiah yang berkenaan dengan berbagai aspeknya. Yang kedua, karya ilmiah yang berkenaan dengan politik, karya ilmiah yang berkenaan dengan kedakwahan. 4, karya ilmiah yang berkenaan dengan keislaman. Pemikiran dalam pendidikan Muhammad Nasir adalah tokoh yang menggagas pembaharuan pendidikan Islam yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendidikan Islam harus bersifat integral, harmonis, dan universal. Mengembangkan segenap potensi manusia agar menjadi manusia yang bebas, mandiri, sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raffi Syah Ahmad Surkati. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Kharaj Al-Ansari. Beliau lahir pada tahun 1872 di Afdu dan Donggala, Sudan. Berasal dari keluarga yang taat beragama, mempunyai ayah yang masih ada hubungan dengan Jabir Abdullah Al-Ansari. Nama ayahnya adalah Muhammad. Masa kecil Ahmad Surkati berada dalam keluarga yang taat beragama, sehingga secara tidak langsung ia mendapatkan dasar agama dari orang tuanya. Ia dididik dengan cara Islami, belajar agama, membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Ahmad Surkati wafat di Indonesia, tepatnya di kediamannya yang beralamat di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari nomor 25 Jakarta pada hari Kamis pada tanggal 16 September 1943. Pada masa itu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang. Karya-karya Syekh Ahmad Surkati. Dalamnya ilmu yang dimiliki mengantarkan Ahmad Surkati pada tataran ulama besar. Ahmad Surkati meniti karir sebagai guru ulama yang berawal ketika mulai mengajar di Masjid Haram Al-Musyarrafah. Tetapi hal itu tidak langsung lama karena ia hijrah ke Indonesia untuk mengembangkan ilmunya. Di Indonesia, Ahmad Surkati mendirikan lembaga pendidikan Al-Irsyad. Sebagai seorang ilmuwan, Ahmad Surkati menjadi seorang penulis yang produktif. Hasil karyanya antara lain, yang pertama, Risalah Surat Al-Jawab berisi tentang alasan Ahmad Surkati dalam perkawinan, terutama kafah. Yang kedua, Al-Masail Al-Tolak ditulis pada tahun 1925, membahas tentang pemurnian ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Wasiyat Al-Amiriyah ditulis pada tahun 1918, berisi tentang anjuran berbuat baik. Yang keempat ada Zadilir Wit dan Quran ditulis pada tahun 1932, membahas tentang akhlak. Yang kelima ada Al-Khawatir Al-Hisan berisi tentang sajak-sajak. Yang terakhir ada Al-Dakhirah Al-Islamiyah, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Ahmad Surkati pada tanggal 1 Muharram. Majalah ini membahas tentang masalah keislaman dan pendidikan. Yang terakhir ada pemikiran pendidikan Syekh Ahmad Surkati. Seperti yang diketahui, Ahmad Surkati adalah seseorang yang alim dalam bidang agama. Bahkan Husain Bajeri memanggilnya dengan sebutan Mu'alim Ahmad. Kemampuannya dalam bidang agama seperti tafsir, fikih, Quran, dan
bahasa Arab itu menjadikan ia banyak dikagumi dan banyak bergurau padanya. Bahkan orang asing pun berguru kepadanya seperti Van der Plas, yaitu mantan konsul Belanda di Jeddah yang menjadi adjunct advisor pada kantor itulah pokoknya, yang selama 3 tahun secara terus-menerus 1 kali dalam seminggu belajar ilmu tafsir dan fikih kepada Ahmad Surkati. Adapun pemikiran Ahmad Surkati itu yang pertama dalam bidang agama, adanya ijtihad dan taklif, yang kedua ada sunnah dan bid'ah. Yang kedua dalam bidang pendidikan, yang menyarankan kesatuan kurikulum silabus dalam penyusunan buku pelajaran, perpustakaan bagi guru yang mufti dan mufti, struktur organisasi pendidikan, yang akan jadi bekal bagi murid agar mereka kelak tidak mengalami kesulitan dalam cara pekerjaan. Lanjut Rifatun Hasanah, silakan. Iya, hadir.